Kami dari kelompok 1 metodologi studi Islam ingin memperkenalkan diri. Yang pertama, bernama Muhammad Rafiqi Effendi. Yang kedua, bernama Anita Putri Utami. Yang ketiga, bernama Ayu Nur Hidayah. Yang keempat, bernama Niken Marwati. Yang kelima, bernama Reza Azhara. Yang keenam, bernama Bakti Satria Putra. Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Islam para nabi. Namun, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur Tuhan Yang Maha Esa karena nikmat sehat dan sempat kita dapat mengikuti perkuliahan kali ini. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu kerasulan Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah dan bertepatan tanggal 22 April 571 Masehi di Mekah atau Makkah, dan wafat pada 8 Juni 632 di Madinah pada usia 63 tahun. Nabi terlahir dari keluarga bangsawan Bani Quraisy. Dengan nama lengkap Muhammad bin Abdullah, ia merupakan seorang pembawa ajaran atau agama Islam dan diyakini oleh umat muslim sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Kedua kota tersebut terletak di daerah Hijaz, Arab Saudi. Pembahasan kedua yaitu awal kerasulan. Menjelang usianya yang ke-40, Muhammad SAW terbiasa memisahkan diri dari pergaulan masyarakat umum untuk berkontemplasi di Gua Hiro, beberapa kilometer di utara Mekah. Di gua tersebut, Nabi mula-mula hanya berjam-jam saja, kemudian berhari-hari bertafakur. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril. Turunlah ayat yang pertama, yaitu ayat 1-5 dalam surat Al-Alaq. Dengan turunnya wahyu yang pertama itu, berarti Muhammad SAW telah dipilih Allah sebagai nabi. Dalam wahyu pertama ini, dia belum diperintahkan untuk menyeru manusia kepada suatu agama. Pembahasan ketiga yaitu peristiwa turunnya wahyu itu menandakan telah diangkatnya Muhammad SAW sebagai seorang nabi, penerima wahyu di tanah Arab. Malam terjadinya peristiwa itu kemudian dikenal sebagai malam penuh keagungan atau Lailah Al-Qadar. Dan menurut sebagian riwayat terjadi menjelang akhir bulan Ramadan setelah wahyu pertama turun yang menandai masa awal kenabian, berlangsung masa kekosongan atau masa jeda atau fatrah. Ketika hati Muhammad SAW diliputi kegelisahan yang sangat dan merasakan beban emosi yang menghimpit. Dia pulang ke rumah dengan perasaan was-was dan meminta istrinya untuk menyelimutinya. Saat itulah turun wahyu yang kedua, surat Al-Mudaththir, ayat 1-7. Wahyu yang telah dan kemudian turun sepanjang hidup Muhammad SAW muncul dalam bentuk suara-suara yang berbeda-beda. Tapi pada periode akhir kenabiannya, wahyu surat-surat Madaniyah turun dalam satu suara. Pembahasan keempat yaitu pengetahuan kerasulan. Dakwah Nabi sembunyi-sembunyi. Nabi Muhammad SAW melakukan dakwah sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun karena situasi dan kondisi kota Mekah belum kondusif untuk memulai dakwah secara terang-terangan. Beliau dalam 3 tahun ini melakukan dakwah sembunyi-sembunyi kepada orang-orang yang dinilai memiliki kesiapan untuk menerima, lantaran ia tidak menyampaikan klaimnya itu di hadapan khalayak ramai. Mereka tidak mengetahui kandungan dakwah Nabi SAW. Karena itu, mereka tidak menunjukkan reaksi apapun. Dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan dengan tujuan fondasi-fondasi awal bangunan agung Islam dapat dipancangkan dan berdiri tegak. Karena benih-benih pertama tanaman ini harus disemai secara diam-diam. Pembahasan kelima yaitu dakwah Nabi terang-terangan. Setelah beberapa lama, dakwah Nabi Muhammad SAW tersebut dilaksanakan secara individual. Turunlah perintah agar Nabi menjalankan dakwah secara terbuka atau terang-terangan yang dimulai sejak tahun keempat dari kenabian.
yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Mula-mula beliau mengundang dan menyeru kerabat karibnya dan Bani Abdul Muthalib. Mereka semua menolak kecuali Ali bin Abi Thalib. Pada permulaan dakwah ini, orang yang pertama-tama menerima dakwah Nabi yaitu dengan masuk Islam adalah dari pihak laki-laki dewasa Abu Bakar As-Siddiq. Dari pihak perempuan adalah istri Nabi Muhammad SAW yaitu Khadijah, dan dari pihak anak-anaknya adalah Ali bin Abi Thalib.